Jadi saya mau mengajak ke semua anak muda di Flores Timur, mari kita ciptakan lapangan pekerjaan kita sendiri. Bahwa Tuhan itu menciptakan manusia tidak pernah iseng, tidak pernah iseng. Dia sudah memberikan semua itu unik spesial. Jadi kita punya bakat masing-masing yang sudah diberikan Tuhan. Bagaimana cara kita memanfaatkan itu, kita aplikasikan untuk versi terbaik kita bagaimana. Jadi ekspresikan karya-karya versi terbaik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat datang Emmanuel Hoderuma. Iya, Pak. Gimana kabarnya, Ademan? Kabarnya baik-baik saja. Selamat datang di podcast Aku Nusantara. Senang sekali Anda hadir di podcast Aku Nusantara untuk kita bercakap-cakap tentang uang beli duit. Oke, siap. Ini tema yang cukup menarik sesungguhnya, karena Anda sebagai anak yang masih muda juga, kemudian menggerakkan usaha dengan konsep finansial, menggerakkan uang berputar, dan itu memberikan banyak manfaat dampak kepada para member Anda. Boleh dong lu cerita dulu soal konsep ini dan mulai kapan Anda melaksanakan pekerjaan ini, dan pertumbuhan membermu seperti apa? Saya mulai dari tahun 2021 pertengahan dengan modal sekitar 50 jutaan. Dengan member waktu itu masih dengan 20-an lebih. Saya mau memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya, untuk pelaku-pelaku usaha, khususnya usaha kecil gitu. Khususnya usaha kecil ya. Contohnya usaha kuliner, usaha perkiosan, masih banyak usaha yang saya bantu selama ini. Baik, dari apa yang Anda lakukan ini, itu kan secara ekonomi itu Anda mulai menggerakkan yang namanya arus uang. Anda menciptakan cash flow di tingkat masyarakat, khususnya di para pelaku-pelaku usaha mikro kecil. Nah, itu tujuannya jangka panjang seperti apa? Apa yang Anda inginkan, atau Anda tujuan ini yang goal yang mau dicapai? Saya ingin supaya pelaku-pelaku usaha, membantu pelaku-pelaku usaha dalam hal permodalan. Saya ingin usaha saya ini menyebar ke desa-desa lain. Usaha ini ke teman-teman yang anak-anak muda yang mau memulai usaha. Dan saya lebih prioritasnya ke pasar-pasar. Contohnya di Larantuka, di Pasar Oka, yang sekarang di Lama Walang ya, di Lama Walang. Dan sekarang di Adonara di Pasar Sagu, Pasar Sagu. Jadi untuk tahun depan saya mau ke Pasar Lewadan juga. Jadi sudah ada cita-cita untuk ekspansi ke pasar lain. Pasar-pasar lain, ya. Oke, pendekatan dengan melihat pasar-pasar tradisional seperti Pasar Oka, Pasar di Sagu. Memang di situ segmen perputaran uangnya cukup bagus ya. Iya. Apa trennya mulai Anda rintis dari 2 tahun yang lalu dengan bergerak dengan modal berapa? 50 juta tadi? 50 juta. Orang mulai bergabung itu sudah jumlah 20. Per hari ini pertumbuhan seperti apa? Pergerakan pertumbuhan member Anda? Pertumbuhan member sampai hari ini sudah sekitar 80 member. 80 member. Yang mulai dari 20-an sampai sekarang pertumbuhannya sekitar 80 member sampai sekarang. Berapa budget yang Anda putar hingga sekarang ini? Sekitar 200 juta. 200 juta ya? Siap. Wah, luar biasa ini. Ya, Pak. Tujuannya memang untuk mau membantu pelaku-pelaku usaha kecil supaya mereka bisa menggerakkan usahanya. Dari lihat tujuan Anda, tujuan sangat mulia nih. Siap, Pak. Apa basic pendidikan Anda? Saya sebenarnya sarjana kesehatan. Administrasi kebijakan kesehatan. Cuma saya mahir di bidang komputer.
sekarang saya waktu 2018 kerja di Puskesmas Sabu, terus keluar di tahun 2020, sudah mulai membuka usaha kecil-kecilan, terus pada tahun 2021 saya mulai merintis ini. Luar biasa. Jadi Anda ini mulai, meskipun basic pendidikannya tidak paralel dengan usaha yang Anda gerakan, tetapi apa yang Anda lakukan ini kan bisa menjadi inspirasi bahwa kita bekerja itu tidak mesti berdasarkan basic pendidikan yang kita miliki. Dan itu yang ada faktor pembedanya. Nah, Anda kan menggerakkan uang nih, ya toh? Membuat arus kas, arus uang ini berputar. Bagaimana pandangan Anda soal uang? Jadi uang itu penting, Pak. Ya. Money is important, but money is not everything. Wah, keren. Jadi uang itu penting, tapi masih ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Kebahagiaan, kedamaian, toleransi, kepedulian, kontribusi, masih ada hal lain yang lebih penting daripada uang. Jadi uang itu artinya currency. Uang itu currency, yang kata dasarnya currency, yang artinya arus. Uang harus mengalir. Jadi saya ingin uang itu terus bergerak. Kita harus menjadi harus investasi. Investasi yang pertama itu investasi yang lebih penting, itu kesehatan. Yang kedua investasi leher ke atas. Leher ke atas, ya. Informasi, ilmu pengetahuan. Yang ketiga investasi properti, emas, dan yang terakhir boleh sedekah. Sedekah juga investasi. Sedekah itu juga amal investasi. Investasi akhirat itu ya. Iya. Dari sejumlah investasi yang Anda gambarkan itu, meskipun dengan budget hingga hari ini dengan nominal 200 juta, setidaknya posisi Anda ini sudah berada di level investor. Kalau kita merujuk pada cash flow kuadran, karena Anda menggerakkan uang kepada orang lain dan mereka memberikan timbal balik, benefit kembali untuk Anda juga. Jadi ada tercipta simbiosis mutualisme. Mereka juga merasa untung, Anda juga diuntungkan. Nah, ketika Anda berada di posisi seperti investor, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda merasa seperti Robert Kiyosaki? Saya merasa bahwa saya mampu memberikan manfaat untuk kebanyak orang. Enak. Jadi usaha yang saya jalankan ini mampu memberi dampak positif kepada orang-orang di sekitar saya. Jadi yang tujuan utama bukan ke uangnya. Kalau ketika kita memberi dampak positif kepada manfaat kepada orang-orang di sekitar, nah uang akan mengalir saja kepada kita. Yang Anda sebutkan, memang uang bukan segala-segalanya, tetapi segala sesuatu butuh uang. Dan itu Anda sudah mulai menggerakkan. Nah, dari sejumlah titik-titik ke pasar tradisional yang Anda gerakkan dan menurut Anda paling potensial itu, sejauh Anda menggerakkan ini, kira-kira apa tantangan yang Anda hadapi? Ya, tantangannya dari para pelaku usaha yang mungkin dalam perjalanan ada kendala dalam usahanya. Kita saya coba turun sendiri untuk survei dia punya usaha sendiri untuk melihat kendala-kendala. Jadi sebelum member melakukan pinjaman begitu, Anda sendiri survei dulu? Iya, harus disurvei dulu. Bagaimana pendapatannya, berapa per hari atau per bulan. Ya, daily income-nya juga dilihat ya? Dilihat dulu ya. Selain jenis usaha yang Anda survei, apakah ada jaminan-jaminan berupa anggunan yang bisa menjadi pegangan Anda berdua sebagai ikatan komitmen antara Anda sebagai pemberi modal dan mereka sebagai penerima? Fotokopi KTP sama fotokopi tempat kerja, tempat usaha. Ya. Jadi secara administrasinya cuma dua itu saja. Selain itu kita mengandalkan kepercayaan.
Jadi nilai kepercayaan itu yang paling penting ya. Berapa maksimum nilai nominal yang Anda bisa berikan? Sekitar 15 juta kalau dia. Tetap 10% juga? Tetap 10%. Ya. Sejauh ini peluang-peluang yang Anda lihat itu segmennya ada di lapisan mana ya? Apakah secara gender, apakah lebih banyak di ibu-ibu atau di bapak-bapak atau kalangan anak muda? Ini lihat rasionya bagaimana perbandingan? Lebih ke ibu-ibu dan bapak-bapak. Di level anak muda milenial belum secara data di punya Anda belum banyak? Belum terlalu banyak, masih terlalu kurang. Nah, saya butuh itu, seharusnya anak muda lebih ke arah usaha. Cuma pengalaman saya yang beberapa tahun ini, anak muda yang kurang berpartisipasi dalam usaha kecil. Jadi saya ingin anak muda kita itu harus mengubah mindsetnya untuk menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Keren. Ya. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai berpikir ke arah menghasilkan. Jadi sebenarnya kita ini pikiran kita itu hanya ada dua cara berpikir. Satu cara kita berpikir konsumen dan mencipta. Jadi dari sini saya melihat memproduksi dan yang mengkonsumsi begitu. Jadi iya. Cara pandang konsumen sama cara pandang produksi atau mencipta. Jadi contohnya begini ya, Pak. Kalau cara pandang konsumen, dia ke warung bakso, makan bakso, baksonya enak nih, Pak. Baksonya enak, dia berpikir bagaimana saya harus mendapatkan uang untuk datang beli makan lagi. Oh begitu. Beda dengan cara pandang mencipta atau produksi. Dia berpikir begini, kok baksonya enak ya? Bagaimana cara buatnya? Bagaimana cara buatnya supaya enak? Bagaimana gimana saya harus menjualnya? Gimana pasarnya? Bagaimana saya bisa menghasilkan dari bakso ini? Itulah cara pandang yang mencipta. Contoh dari situ. Kebanyakan orang-orang kita masih cara pandangnya ke arah konsumen. Konsumtif namanya. Iya. Itu yang saya ingin memberikan ke saya punya member cara pandang baru, cara pandang mereka lebih produktif. Lebih produktif. Bagian dari usaha-usaha produksi. Bicara tukang bakso nih, saya tertarik tukang bakso nih. Iya. Eman tahu tidak? Ada Eman ya? Iya. Tukang bakso bagaimana menghitung pemasukan? Tahu? Kalau tidak tahu saya kasih tahu. Oke, boleh. Begini, tukang bakso itu dia hitung omsetnya itu dari berapa mangkok yang dia susun. Dia jualan dari jam 4 sore, jam 9 malam dia tutup. Kalau mangkok itu dia susun 100 mangkok, kalau sebentar jam 7 100 mangkoknya sudah habis, dia udah profit itu, Pak. Profit. Dia sisa jam 2 jam ke depan itu dia merokok aja, minum kopi, Pak. Mantap. Iya, Pak. Gitu. Ya. Jadi tukang bakso tuh menghitung keuntungan dari berapa mangkok yang habis. Iya, betul. Ya. Nah, kalau Anda sendiri memperoleh keuntungan menghitung profitnya berarti di 10% yang 10% dibalikan ke Anda, begitu. Yang dibalikan ke saya. Dan saya ingin member saya dia harus kreatif untuk melebihi 10%. Menghasilkan melebihi 10%. Agar dia dapat profitnya. Ada kerinduan untuk bermetafosa dari perputaran uang yang Anda lakukan ini menjadi koperasi. Ada mimpi ke sana tidak? Saya ada mimpi ke sana. Dan dalam waktu kedepannya saya ingin jadikan ini sebagai koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam, ya. Untuk sekarang syarat bikin koperasi sekarang juga sangat mudah. Iya. Jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Beberapa anggota punya nafas dan perjuangan yang sama, sudah bisa kalian ibaratkan satu KSP, koperasi simpan pinjam, dan itu juga sangat membantu. Keren ini. Konsep berpikir Anda soal bagaimana mengelola keuangan? Ya, dari titik-titik kegiatan Anda di pasar Lama Walang sampai ke Sagu dan ada rencana expand ke Waliwadan, Almaro Barat. Di Lama Walang itu kan Anda
cukup populer di kalangan masyarakat sekitarnya. Bahkan Anda dipanggil sebagai seorang yang ya dalam tanda petik cukup sukses, bos ama. Bos ama, iya. Itu kalau Mardigo tuh bosman. Bosman kalau Mardigo. Hampir sama. Kalau bedanya bos ama dengan bosman itu beda di mana? Tinggal suatu saat ini saya seperti bosman. Mudah-mudahan. Harapanmu kan apa? Menginginkan lapisan generasi muda ini juga menjadi generasi yang lebih produktif, tidak konsumtif begitu. Artinya mereka bisa menghadirkan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Nah sekarang ini kan Anda menggerakkan usaha seperti ini, berapa tenaga kerja yang Anda rekrut untuk menjalankan, membantu usaha Anda? Sekarang baru 2 karyawan yang saya miliki, satu di Adonara, satu di Larantuka. Nah persyaratan untuk merekrut karyawan untuk membantu usaha Anda ini, apakah Anda membuat semacam buka lowongan kerja atau ada syarat-syarat administrasi yang perlu dipenuhi, misalnya minimal punya pengalaman, pemahaman tentang ekonomi keuangan atau bagaimana? Minimal dia sudah berpengalaman bekerja di bagian keuangan. Oke, terakhir kira-kira kata motivasi yang bisa Anda memberikan inspirasi bagi orang lain sehingga harapanmu anak-anak muda ke depan itu bisa seperti Anda begitu. Paling tidak Anda sudah mulai merintis dan bisa melahirkan generasi-generasi yang ada di Flores Timur atau di Adonara bisa bermain di segmen seperti ini. Ya, jadi saya mau mengajak ke semua anak muda di Flores Timur, mari kita ciptakan lapangan pekerjaan kita sendiri. Bahwa Tuhan itu menciptakan manusia tidak pernah iseng. Tidak pernah iseng. Dia sudah memberikan semua itu unik spesial. Jadi kita punya bakat masing-masing yang sudah diberikan Tuhan. Bagaimana cara kita memanfaatkan itu, kita aplikasikan untuk versi terbaik kita bagaimana. Jadi ekspresikan karya-karya versi terbaik kita. Dan untuk podcast Aku Nusa Tadon, semoga lebih bermanfaat lagi ke depan dan memberikan informasi, ilmu pengetahuan yang lebih banyak untuk masyarakat Flores Timur ke depan. Terima kasih, selamat, salam sukses. Ya, saya terima kasih kembali. Podcast Aku Nusa Tadon memang membuka ruang kepada Ademan untuk share apa-apa yang kamu kerjakan selama ini dan kelihatannya sangat positif dan bisa memberikan dampak, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Luar biasa Ademan, terima kasih atas sharing-sharingnya di podcast Aku Nusa Tadon. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Oke, salam.